Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video ini kita akan ngebahas lagi tentang seorang pria asal Aceh yang murtad ya. Yang dia tuh makan daging B2 sambil mengucapkan ayat-ayat Allah dengan maksud tujuan yang mengarah ke menghina orang-orang Islam ya. Ajaran yang ada di dalam Islam. Dan di video ini gue fix mengatakan bahwasannya orang ini memang tujuannya itu bikin konten-konten itu untuk menghina ya. Dan yang lucunya ya, apa yang dikatakannya ya, yang keluar dari omongannya, itu tuh malah berbalik ke dia sendiri. Seperti videonya yang kemarin ya, yang gue react, bahwasanya dia mengatakan ajaran dari kitabnya itu mengajarkan untuk tidak menghujat orang, untuk tidak menghina orang, untuk tidak memfitnah orang, dan semacamnya. Tapi itu malah berbalik ke dia sendiri. Karena dia memfitnah ajaran Islam. Karena dia memfitnah ataupun menghina secara halus ya Nabi Muhammad SAW. Dengan mengatakan ajaran Islam ini menghalalkan babu ya. Dan di sini gue nemuin video dari Tasik Ngaji ya. Bahwasanya ini judulnya tuh lihat konten pemakan B2 tampil ceramah Jumat. Dia ceramah Jumat guys. Ini dia tuh sudah murtad ya. Dan dia ceramah Jumat dengan membantah ceramahnya sendiri. Itu kan bodoh ya. Mungkin langsung aja kita react. Kocak nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, sekarang sedang rame dan viral di media sosial seorang non-muslim yang melafalkan Masya Allah tatkala memakan daging babi. Kemudian mengutip surah Ar-Rahman, di mana Ar-Rahman ini dibacakan terjemahnya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Nah, orang ini ternyata pernah memberikan sebuah ceramah tentang hari Jumat ya kawan. Tetapi di sini bukan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk mengagungkan agama Allah, untuk menyampaikan hadis Nabi SAW yang kemudian dengan tawadu, tetapi ya hanya untuk sensasi saja, bahkan mungkin lebih ke donasi ya ikhwan. Kenapa? Karena Lebih ke donasi. Abang ini curiga ya. Gue juga sih, gue curiga juga dari si Nenek Suniti itu juga ya orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang punya misi ingin memurtadkan massal. Gue curiga mereka ini ingin mendapatkan mencari donasi. kita akan lihat bagaimana orang ini akan memberikan kesaksian di sebelum-sebelumnya itu. Kalau misalkan ada seseorang yang murtad dari Islam, kemudian orang tersebut masih membicarakan tentang Islam, maka orang itu hanya mencari sensasi saja. Bahkan kata orang ini, orang itu mencari uang dari hal Dia yang sendiri. kemudian ia lakukan itu. Nah, alhamdulillah ini sangat menarik. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Silakan ya, Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka dengan salam, layaknya seperti orang Islam mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang kemudian disampaikan itu bukan untuk mengagungkan, sekali lagi, bukan untuk menyampaikan bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan tentang itu. Secara Akan nggak langsung tetapi menghina. orang ini menolak hadis tersebut, kemudian di akhirnya ini hemat kami yang kurang adab ya, kurang adab ya. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Jumat berkah kepada semuanya. Diriwayatkan dalam salah satu hadis Muslim hadis. nomor 1411 menyatakan bahwasanya kiamat terjadi pada hari Jumat. Demikian bunyi hadisnya. Baik, kalau misalkan kita lihat di sini ya, Jumat kiamat ini emang kayak gini ya. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ma'al Mukhirah yakni Al-Hizami dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat karena pada hari ini itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Kebetulan sekarang hari Jumat dan saya percaya tidak akan terjadi kiamat pada hari ini. Melainkan hari kiamat hari ini adalah hari penuaian jiwa yang besar. Baik ya. Kocak. Jadi orang ini membacakan hadis Nabi SAW. Padahal orang ini sudah murtad ya, sudah keluar dari Islam. Katanya orang ini asal dari Aceh. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan orang ini murtad. Tetapi yang jadi lucunya di sini, tatkala menyampaikan hadis Nabi SAW kemudian dibantah sendiri. Katanya Nabi SAW
Tapi memang kayaknya dia nih orangnya kayak gitu ya. Dia ngomong tapi apa yang diomongkannya, dia ngomong itu kayak orang bijak, kayak orang alim dari sisi agamanya ya. Kalau ini kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci maki, kita tidak boleh membuli. Tapi tapi apa yang dikatakannya itu sesuai dengan dia. Itu dari video kemarin gue ngelihatnya kayak gitu. Dan di video ini juga. Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Nah, sekarang hari Jumat, maka hari ini akan terjadi hari kiamat. Ada saja ya, ikhwah. Hari kiamat itu sudah pasti. Nabi SAW sudah nyatakan dalam hadisnya, dan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan Nabi SAW kecuali hal itu dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama, kita yakini bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Untuk waktu terjadinya, kapannya hari kiamat, itu Allah yang mengetahui. Adapun hari sudah Allah beritakan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau misalkan kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan satu itu saja. Kita lihat juga hadis-hadis yang lain tentang bagaimana tanda-tanda terjadinya kiamat besar itu. Nah, iya, banyak banget ya. Sering gua lihat komentar dia tuh bawa-bawa hadis, ingin membantah, dia tuh ingin minta penjelasan dari kita tentang hadis ini, ataupun dia tuh pengen membantah hadis ini, menjelek-jelekan orang Islam dengan membawa hadis ini, membawa ayat ini. Tapi itu kan apa ya? Dia hanya membawa sepenggal-sepenggal. Kemudian dia berlagak benar dan menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan ajaran Islam karena hadis yang dibawanya, karena ayat Al-Quran sepenggal yang dibawanya. Itu banyak gue nemuin di komentar ya. Dan gue malas sih ngelayaninnya ya. Karena ya kita untuk apa ngelayanin orang ya, yang dia tuh hanya ingin membantah, dan kalau kita pun kasih hal yang benar, mereka tidak akan percaya. Nah, kalau misalnya orang itu tidak ada kepercayaan, tidak ada sifat apa ya, memang ingin belajar, ingin mengetahui, dan itu akan nggak ada ujungnya kalau diterusin ya. Capek aja kita ngurusinnya. Karena dia memang dari awal tuh memang nggak mau tahu, meskipun hal yang kita katakan itu tuh benar, sejatinya benar ya, dan masuk ke akal logika. Orang-orang seperti mereka itu nggak akan pernah ingin menerima, karena memang tujuan dan niatnya itu memang sudah buruk dan ingin mencari-cari kesalahan aja. Dan alhasil pembahasannya nanti akan kemana-mana dan nggak nyambung sama konteks pembahasan yang padahal awalnya itu dia yang bawa pembahasan ini, tapi karena kita sudah jawab dengan benar dan secara logika juga masuk akal, dia mencari bahasan lain. Dan ini kan nanti nggak akan selesai kalau diterusin. Capek aja kita ngurusin orang-orang seperti itu. Banyak gue nemuin di komentar ya, membawa sepenggal dalil dan menyalah-nyalakan ajaran Islam. Maka kalau misalkan kita melihat hadis yang lain, lengkap sudah kita diberikan informasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama misalkan adanya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, kemudian ada Nabi Isa alaihissalam yang akan fayaksarus salib, menghancurkan salib, dan wayaqta'ul khinjir, akan memusnahkan babi-babi. Dan perlu diingat bahwa Nabi Isa alaihissalam akan wayada'ul jizyata, akan menghapuskan pajak-pajak dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda datangnya kiamat. Artinya Jumat yang mananya Allah yang menentukan, sedangkan untuk harinya Nabi SAW diberikan tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW harus secara menyeluruh, bukan hanya itu saja kemudian ditolak dan sebagainya. Baik. Orang ini sendiri yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada seorang non-Muslim, kemudian dia nggak hanya gue aja yang nangkap hal itu ya. menyerempet kepada ajaran Islam, menyerempet kepada ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebetulnya dia cari sensasi, bahkan orang itu ingin uang ya ikhwah. Kata orang ini ya ikhwah. Kita akan lihat bagaimana Kata orang ini, memang orang ini memang ini ya, kocak. isi videonya, silakan. Melihat-lihat pribadi yang lain. Kita dengerin, Kenapa guys. harus menjelek-jelekan pribadi yang lain?
Atau jangan-jangan kamu selalu membicarakan masa lalu, kamu belum yakin dengan kebenaran masa sekarang. Atau kamu membicarakan tentang masa lalu, kamu belum yakin dengan ajaran sekarang. Dan ini kan berlawanan dengan dia ya. Dia itu kan sudah murtad ya, sudah keluar dari ajaran Islam, tapi selalu membawa-bawa ajaran Islam dengan sindiran-sindiran yang mengunsur pada penghinaan ajaran lamanya. Itu kan dia membawa-bawa masa lalu. Alhasil perkataannya ini menunjukkan bahwasanya dia juga belum bisa move on sama ajaran ini, ajaran lama. Dan di ajaran yang baru, dia juga belum percaya. Artinya ya, karena itu keluar sendiri dari omongannya. Kenapa kamu bawa-bawa masa lalu? Kamu nggak yakin dengan ajaranmu yang sekarang? Nah, itu kan dia yang ngomong kan. Artinya dia saat ini tuh juga nggak yakin dengan ajaran yang dipeluk sekarang. Kocak. Atau motivasi Anda sudah bergeser? Atau Anda hanya ingin membuat kontroversi supaya Anda dikenal dan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang dinamakan uang. Kalau itu Anda. Dia ngomongin diri sendiri. Itu dia paham kan, tapi apa yang diomongkannya itu tuh apa ya? Itu tuh menyerang dirinya yang sekarang. Ya, menyerang dirinya yang sekarang. Dan perkataan dia ini membuktikan bahwasanya apa yang dilakukannya sekarang itu adalah dia ingin membuat kontroversi dengan ujungnya itu mendapatkan cuan. Ini dia sendiri yang ngomong, bukan gua ya. Dia sendiri yang ngomong. Dia masih belum bisa move on dengan ajaran lamanya. Makanya dia masih menjelek-jelekan ajaran lamanya karena dia tidak percaya juga dengan ajarannya yang dia sekarang ini. Ya. Dia tuh masih cinta dengan ajaran lamanya tapi udah terlanjur masuk ke ajaran yang baru dan ternyata di ajaran yang baru dia juga nggak cocok mungkin ya, dia juga nggak percaya ya. Dan ini bukan gue yang ngomong ya, dia sendiri yang ngomong. Dengan kamu membawa-bawa masa lalu, itu artinya kamu nggak percaya dengan agama yang sekarang. Itu dia sendiri yang ngomong. Dan dari hasil omongannya, kita kan dapat menyimpulkan bahwasannya dia ini, sekarang ini tuh juga nggak percaya dengan ajaran yang dia yakini sekarang. Ini kan perkataan dia sendiri ya. Kocak. Ada kejadian ya gitu-gitu ya. Nah, ya Pak, sudah jelas ya. Kalau misalkan ada seorang non-muslim yang membicarakan tentang Islam, ajaran Islam, kan orang ini mengatakan, ngapain berbicara pribadi-pribadi yang lain? Ya, maksudnya mungkin Islam ya Pak. Ngapain kita membuat kontroversi seperti itu? Karena cari-carinya, kalau misalkan buat kontroversi, itu cari-carinya agar mendapatkan uang. Ini jelas ya Pak. Orang ini mengatakan. Jelas banget. Berarti yang ia bawa, mau khutbah, ya, mau ceramah tentang Jumat itu, kan orang ini sudah nyerempet tentang Islam kepada Islam. Kemudian makan daging babi dengan mengucapkan Masya Allah itu dan membawa surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, yang dibawa adalah terjemahnya itu, maka itu juga sama menyerempet ke Islam. Berarti sesuai dengan kesaksiannya, sesuai apa yang kemudian dibicarakan oleh orang ini, maka tidak lain dan tidak jauh ya ikhwah, untuk mencari uang ya ikhwah. Untuk mencari uang buat kontroversi agar orang lain mengenalnya, agar orang lain membuat simpati kepadanya, wabil khususnya non muslim. Orang ini sendiri yang berkata seperti itu. Jadi terbongkar sudah, ternyata boleh jadi konten-konten yang mencerepet ke Islam, kemudian buat syubhat kepada Islam, tidak bukan kesaksian orang ini sendiri yang mengatakan bahwa untuk mencari pundi-pundi uang ya ikhwah. Orang ini yang mengatakan seperti itu. Tapi lah terbongkar sudah. Ternyata memang ada udang di balik batu. Semoga kita tetap waspada dan kita tetap hati-hati terhadap orang-orang yang ya salah satunya di video ini. Ya guys, itu guys, kocak nih orang. Dari kemarin gue nge-react videonya yang satu itu kan dia juga ngomong kalau kitabnya ngajarin kita tuh nggak boleh menghina orang, kita tuh nggak boleh mencaci maki orang, kita tuh nggak boleh membuli orang dan semacamnya. Tapi dia sendiri yang melakukan hal tersebut. Dan kemudian yang ini dia juga yang ngomong bahwasanya kalau kita tuh sudah mantap dengan keyakinan sekarang, nah keyakinan yang lama itu tuh nggak usah dibawa-bawa lagi. Dan perkataannya ini itu membuktikan bahwasanya dia juga nggak percaya dengan ajaran yang dia yakini sekarang.
ya. Karena sesuai dengan apa yang diungkapkannya itu. Bahwasanya kalau kita itu masih ngungkit-ngungkit masa lalu, masih ngungkit-ngungkit ajaran masa lalu di ajaran yang sekarang, itu artinya lu nggak yakin dengan ajaran yang lu peluk sekarang. Itu dia sendiri yang ngomong, bukan gua ya. Kemudian dia juga ngungkit kalau kita tuh masih bawa-bawa ajaran lama dengan menghina ataupun menjelekkan ataupun membuli ajaran-ajaran lama dengan membuat kontroversi. Nah, itu tujuannya pasti uang, katanya ya. Dia sendiri yang mengatakan. Bahwasanya kalau kita buat kontroversi dengan menghina ajaran lamanya, dia meyakini bahwasanya ujungnya pasti uang dan terbukti ya. Ini perkataan dia sendiri dan atas dasar pernyataannya ini dapat dipastikan bahwasanya dia melakukan kontroversi dengan menghina ataupun menjelekkan agama Islam. Itu dapat dipastikan memang tujuannya itu untuk cuan. Ini bukan gue yang ngomong, tapi dia sendiri yang ngomong. Oke, kira-kira gimana menurut lu semua guys? Ini orang agak kocak guys. Dan kita tuh nggak usah ngebantah dia ya, karena dia sendiri yang membantah dirinya sendiri. Dia mengatakan hal ini, tapi perkataan lainnya itu membantah omongannya sendiri. Jadi kita tuh cukup ketawa aja, karena orang ini tuh kocak. Oke, demikian video gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.